warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok kami akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah Sistem Irigasi Digital, yaitu tentang rangkaian simulasi untuk sistem irigasi otomatis berbasis sensor DHT dan Arduino Uno. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Imaniar. Perkenalkan, nama saya Mila Fitri Adristi. Perkenalkan, saya Malit Fajar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulpian Azhari. Saya akan menjelaskan rangkaian yang saya kelompok buat, rangkaian simulasi untuk sistem irigasi otomatis berbasis sensor DHT dan Arduino. Adalah sebuah sistem elektronik yang dirancang untuk mengukur suhu dan kelembapan udara, lalu menggunakan data tersebut untuk mengontrol penyiraman tanaman secara otomatis. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang digunakan pada rangkaian ini. Yang pertama itu sensor DHT LCD 16x2 sama Arduino Uno sama resistor LCD, itu saja untuk komponen-komponen yang untuk perangkaian pada alat ini. Menjelaskan rangkaian sistem irigasi otomatis berbasis sensor DHT dan Arduino. Pertama-tama kita menyediakan Arduino, sensor DHT, LCD 16x2, LED, dan resistor. Untuk rangkaiannya, kita menghubungkan pin GND pada sensor DHT ke pin GND pada Arduino. Setelah itu kita menghubungkan pin VCC ke pin 5 volt Arduino. Selanjutnya kita menghubungkan pin data dari sensor DHT ke pin 2 Arduino. Untuk LCD-nya kita menghubungkan pin GND ke GND Arduino, pin VCC LCD kita hubungkan ke pin 5 volt Arduino, dan pin SDA kita hubungkan ke pin 4 Arduino, dan pin SCL kita hubungkan ke pin 5 Arduino. Setelah itu untuk LED-nya kita hubungkan ke resistor dan kita hubungkan ke GND Arduino, dan LED kita hubungkan ke pin 8 Arduino. Setelah rangkaian tersebut dibuat, kita akan mengoding rangkaian tersebut, tapi sebelum itu kita mendownload library manager dari LCD 16x2 dan DHT sensor tersebut. Dan ini untuk codingannya. Bisa dilihat. Adapun buat logika kontrol pompa tersebut, humidity atau kelembaban. Jika kelembaban atau humidity-nya kurang dari 60%, maka kondisi pada tanaman atau anu tersebut dianggap kering. Dan sensor akan otomatis menampilkan dan menyalakan pompa jika humidity-nya kurang dari 60%. Nah, berikut saya akan contohkan jika humidity-nya kurang dari 60%. Ini yang awalnya humidity-nya lebih dari 60%, maka pompanya otomatis akan mati. Dan jika humidity-nya kurang dari 60%, maka pompanya otomatis akan menyala. Dan jika kelembaban pompa cukup, maka LCD akan menampilkan off otomatis. Lampunya akan mati jika humidity-nya lebih dari 60. Bisa dilihat di sini humidity-nya 20%, maka pompanya akan menyala ditandai dengan LED yang menyala. Begitupun sebaliknya. Alur kerja sistem irigasi sederhana menggunakan DHT 22 sensor, LCD
16x2 12C. Arduino Uno, resistor, dan LED adalah sebagai berikut. Pertama, sensor DHT22 membaca kondisi lingkungan berupa suhu dan kelembapan udara secara berkala. Data ini kemudian dikirim ke Arduino Uno sebagai pusat pengolah. Arduino memproses data tersebut sesuai program yang telah dibuat. Misalnya, menentukan apakah kondisi terlalu panas atau terlalu kering. Selanjutnya, hasil pembacaan sensor ditampilkan pada LCD 16x2 12C sehingga pengguna dapat memantau suhu kelembapan secara langsung. Pada saat yang sama, LED berfungsi sebagai indikator. Misalnya, menyala jika kondisi tertentu tercapai, seperti kelembapan rendah yang menandakan tanaman perlu disiram. Resistor digunakan untuk membatasi arus listrik agar komponen seperti LED bekerja dengan aman. Rangkaian tersebut dalam bidang irigasi pertanian. Sistem irigasi otomatis berbasis sensor DHT dan Arduino memiliki kegunaan penting dalam sistem irigasi pertanian modern, yaitu membantu mengotomatisasi penyiraman tanaman berdasarkan kondisi lingkungan. Dengan memantau suhu dan kelembapan udara secara real time, sistem dapat menentukan kapan tanaman membutuhkan air sehingga penyiraman menjadi lebih tepat dan efisien. Hal ini tidak hanya menghemat penggunaan air, tetapi juga menjaga kondisi tanaman tetap optimal, mengurangi risiko kekeringan atau kelebihan air, serta meningkatkan hasil panen. Selain itu, penggunaan sistem ini juga mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual dan memungkinkan petani melakukan pengelolaan lahan secara lebih cerdas dan teratur. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.